Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Vespa Racing 82. Gas ke. Oke guys, selamat siang. Di siang yang sangat cerah ini, gua udah pulang ya, udah beres gua untuk proses kemarin pembubutan ya. Pembubutan kemarin yang gua sedikit ulas yaitu project dari mesin PX ya, kiriman dari Mas Arjun dari Sragen. Ini udah hampir 90% rampung ya, tinggal gua tahap untuk finishing, pemolesan dan penghalusan sedikit-sedikit ya. Habis semuanya kelar, gua langsung masuk ke tahap pemortingan. Kita tahap pendailan dan langsung perakitan ya. Cuman kayaknya gue belum dapat kabar lagi yang terbaru dari yang punya nih mesin ya, apakah jadi atau tidak untuk pergantian dari gear set ya untuk mesinnya. Oke guys, gue lah mau ulas ya, sedikit gue review dan gue ulas yang kemarin udah gue bubut. Oke, awal dulu ya. Ini gue crankcase nih, rumah crankcase gue menggunakan 6005 ya. 6005 gue menggunakan bearing koyo ya guys ya, tapi bukan koyo cap cabe ya. Ini gue menggunakan koyo, ini koyo ori dari Japan guys. Oke, ini dan sedikit ulasan untuk kalian yang sering melakukan pergantian atau upgrade dari bearing karkas dari rolis bambu ke bearing ya. Nah, kalau kalian upgrade ke bearing 6005, usahakan si rumah itu harus padat ya guys ya. Posisi rumah ini harus padat, karena kalau enggak itu resikonya bakal longgar. Dan usahakan posisi karkas yang sudah siap masuk bearing ini harus langsung plug ya guys ya, harus langsung plug, jangan ada keras gitu. Jadi langsung plug seperti ini, bisa kalian lihat, langsung plug ya. Ini seperti ini guys ya, contohnya langsung masuk ya guys ya. Nah, ini ketika langsung masuk seperti ini pakai koyo ya, biar posisi kalian bongkar pasang itu si bearing ini tetap nempel di crankcase ya guys ya. Gua sering gua sering kasih tahu sama kalian semua ya guys ya, usahakan bearing ini jangan sampai copot dari rumahnya. Usahakan bearing ini jangan sampai copot dari rumahnya atau ke bawah sama kruk as ya. Karena yang namanya bearing ini harus menempel di rumahnya, jangan di posisi kruk as ya. Oke, mungkin bisa kalian mengerti ya. Dan untuk kedua, fungsinya untuk dibearingkan biasanya kebanyakan itu biar putaran RPM itu lebih tinggi dari yang standar gitu ya. Tujuannya RPM lebih tinggi dan udah pasti lebih enteng ya guys ya. Dan kebanyakan tuh yang upgrade itu dia acuannya itu biar nggak berisik juga. Ada yang seperti itu, biar nggak berisik, karena toleransinya dia akan lebih sedikit ya. Toleransinya akan lebih sedikit di crankcase. Kalau ini akan lebih padat ya. Sedangkan kalau sistem rolis bambu, dia masih ada toleransi ya guys ya. Toleransi rolis bambu itu 0,05 ya guys ya. Sedangkan kalau ini toleransinya hanya 0,02 ya. Makanya ini lebih padat lagi ya guys ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipengerti ya guys ya. Dan untuk selanjutnya gua akan review
untuk kerkas dulu ya. Untuk kerkas ini gua tinggal finishing, tinggal penghalusan. Ini kerkas udah gua geser torsi ya. Kerkas ini udah gua geser torsi dan hasilnya pun nanti kita ketahui setelah kita udah selesai ya. Dan ini udah siap pasang ya. Dan untuk stang piston sendiri ini menggunakan stang piston dari Vespa ya. Dan untuk pinnya atau pennya ini gua udah custom pen 16 ke pen 15 ya. Ini gua udah custom, sistemnya kita sistem kondom ya, sistem Bosch ya. Dan untuk perubahan dari torsi sendiri ya guys ya, ini gua sedikit ulas. Karena setiap mesin itu beda ya, mesin itu beda-beda karakter dan posisi mesinnya pun ada mesin tidur, ada mesin berdiri. Contohnya kalau mesin berdiri itu di Vespa mungkin PTS ya, itu lebih signifikan dia dari power ya. Powernya akan lebih meledak-ledak lagi guys ya. Kalau untuk large frame ini kebanyakan bisa kalian lihat, ini di sini, ini lemnya lurus ya. Dia sistemnya slip engine ya. Dan sebenarnya nggak naik juga, ini bener-bener lurus ya guys ya. Makanya posisi di torsi ini sebenarnya seperti ini guys ya untuk Vespa ya. Ini gua sedikit ulasan ya guys ya, seperti ini ya. Seperti ini. Nah, jadi posisi seperti ini, piston itu udah siap ngedorong bahan bakar yang masuk di piston tersebut. Ini hujan elah. Oke. Sorry gue jeda dulu barusan videonya ya guys ya. Dan untuk kalian, untuk pemahaman kalian ya masalah geser torsi ini, ada yang sistem jam ya, jam pakai jam berapa gitu ya. Kalau gue sendiri untuk acuannya atau analisa gue ya, karena setiap mekanik itu beda analisa tersendiri ya. Dan mungkin kalau emang posisi gue salah atau gimana, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar, karena gue riset sesuai dengan apa yang gue pelajari ya guys ya, apa yang pernah gua coba dan hasilnya yang sekarang gua terapin. Oke, jadi untuk torsi sendiri, kalau menurut gua skemanya atau simulasinya itu ketika posisi si piston bergerak di posisi TM B ke TMA udah siap lontar ya, atau untuk siap dorong, dia udah siap posisi si bahan bakar ini siap didorong ke TMA. Ketika dia posisi kompresi dinamis dan statis, ini udah siap. Ketika dia balik lagi ngelontar ke belakang itu, dia nggak bawa beban, malahan dia ketarik ya sama ini. Dia ketarik sama bandul atau sama timah ini gitu. Untuk derajat, gua nggak bisa disebutin ya, karena itu risetan gua, karena itu dapur gua. Silakan kalian meriset sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Titik, gua kasih tahu, gua kasih bocoran, gua memakai titik di jam 6. Cuman untuk derajat, mohon maaf ya guys ya, itu dapur gua, nggak gua share. Oke. Takutnya sesat juga ya guys ya, karena belum tentu juga risetan gua gimana gitu ya. Mungkin kawan-kawan yang lebih mahir lah. Oke guys. Untuk kerkas dan untuk karbu ya, karbu gua mau menggunakan series A atau grade A dari yang KW-KW-an ya. Nah, kemarin tuh ini udah kena sentuhan bobot ya, ini udah kena sentuhan bobot. Mudah-mudahan di kameranya jelas, dan ini udah kena sentuhan bobot untuk penturi ya guys ya, penturi. Gua kejar penturi karena karbu PWK sendiri dia udah sistemnya penturi, beda sama PWL, Ereking. Dia belum sistem penturi ya.
Makanya ini gua velocity stack ini gua bubutin karena ketika beli itu posisinya nggak sama ya venturinya, masih ada nabrak. Akhirnya gue putusin untuk bisa main seperti ini dan tinggal finishing juga ya guys ya. Oke, ini fungsinya oke, gue sedikit ulas lah. Sorry nih kalau agak panjang ya videonya ya, karena ini penting juga ya guys ya. Oke, untuk Venturi sendiri ketika skep buka ya guys ya, ketika skep buka, ngebuka, skep ini ngebuka seperti itu, posisi penyedotan angin atau udara dari luar itu akan lebih cepat dan akan lebih terarah, intinya lebih terarah ya. Dan ketika terarah dia bakal mendorong si bahan bakar pengabutannya lebih sempurna. Ketika dia diisap dengan kepakuman yang segitu kencangnya untuk kompresi primer ya, dia akan lebih responsif lagi karena si bahan bakar itu udah jadi ya, maksudnya udah siap, pengabutannya udah siap banget gitu, jadi nggak ada sisa-sisa bahan bakar yang kebuang. Oke, ini untuk karbu. Dan untuk head ya, head mungkin udah gua ulas ya. Untuk head gak bakal gue ulas lagi, cuman ini headnya ya kemarin udah gue upload juga ya. Untuk head ya seperti lebar squeeze, derajat squeeze, nut. Oke, gue bocorin untuk nut, untuk kedalaman nut gue menggunakan 0,3 ya untuk kedalaman nut. Untuk kedalaman dom, untuk lebar squeeze itu dapur gua ya guys ya. Dan untuk pola seperti ini, untuk polanya seperti ini ya. Dan untuk piston ini belum kena sentuhan juga. Untuk piston belum kena sentuhan, masih ori ya untuk piston. Karena gua belum masuk ke tahap pemortingan ya untuk saat ini. Gua masih mau review kemarin pas bubutan ini ya. Dan untuk pen ini udah tadi gua jelasin ya. Dan untuk magnet ya, magnet menggunakan magnet dan motor dari PCE ya, atau untuk Vespa Excel. Dan untuk bobot sendiri di Vespa Excel ini dan motor ini speknya dia 28 ya, 3 kilo kurang, 28 lebih guys, 3 kilo ya, 3 kilo. Cuman kemarin gua nggak timbang ya, dan gua sekarang akan timbang ke kalian ya. Ini hasilnya, hasil dari apa kemarin kita udah dibubut ya. Dan sorry guys, ini kayaknya baterainya modar guys. Baterainya modar guys. Alah, cuman tadi udah gua timbang ya. Ini 1702. Ini emang target gua 1,7 ya gram, karena itu udah disesuaikan dengan kopling yang nantinya bakal dipakai. Kopling yang dipakai ini 1,2 ya, 1,2. Kalau kopling kecil itu 1 kilo 20. Dan ini untuk kopling gede, kopling Excel itu 1,2. Ada yang sampai 1,3. Itu kalau di sistem di behel kayak gini lebih berat lagi ya guys ya. Oke, untuk magnet ya, sangat sayang sekali itu timbangannya hidup sendiri guys. Oke, tadi gua coba ya, biar kalian bisa nyimak juga. Kelihatan nggak? Udah Berapa? 17.10. 17.10. Oke guys. Dan itu hasilnya kurang lebihnya 17.10 ya. Karena kalau gua target 1,7, ini masih lebih 10 gram ya. Gua acuannya bandingnya 50 gram. Kalau gua ya, mungkin beda mekanik, beda cara. Kalau gua 50 gram, kalau di bawah 50 gram gua tetap ngambilnya yang gede 1,7 ya. Ini anggaplah kelebihannya 10 gram ya. Gua nggak anggap atau gua nggak hitung gitu. Kalau lebih dari 50 gram
udah pasti gue hitung. Oke. Itu untuk magnet ya. Dan untuk kerkas ya. Untuk kerkas ini yang sudah digeser ya. Dan udah pasti kena pemberat dari si bandul kerkas. Dan inilah hasilnya. Oke. Ini berat total ya guys ya. Ini berat total. Berat totalnya hasilnya seperti itu. Dan ini alhamdulillah ada yang standar juga. Jadi gue bisa perbandingan juga ya. Oke guys. Ini perbandingannya. Berapa menit? 15. 8 18. Oke. Dan ini hasil yang standar yang belum kita geser. Dan kalian bisa simak itu perbandingannya setelah tambah timbal ya. Oke guys, gua mungkin cukup ya untuk reviewnya, dan untuk tahap pemortingannya nanti di next video ya. Dan gue juga akan share yang mungkin kemarin-kemarin gue nggak share ya. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Arjun yang udah mengirimkan mesin yang kemarin ya. Oh iya guys, gue lupa. Ini yang pecah ya. Nih. Sekarang yang pecah itu udah ajib lagi ya. Ini untuk bukti juga ke Mas Arjun ya. Oke. Oke. Ini cukup dulu ya guys ya video kali ini, dan gue mengucapkan terima kasih buat semuanya yang udah support selalu channel kecil gue. Dan jangan lupa juga untuk kalian semua yang suka mantengin channel gue, kalian bisa sharing-sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa yang pasti like, komen, dan subscribe. Salam Vespa Racing 82. Gas ke!